ada beberapa tips yang bisa mengantarkan kita untuk menjadi seorang yang mempunyai sifat al-jiddiyah atau sungguh-sungguh atau ulet, bekerja keras dan pantang menyerah. Yang pertama para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-iqla 'aniz dzunub wal mubadarah ila taubah, yaitu berlepas diri dari segala bentuk dosa dan bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu, kita berlepas diri dari segala bentuk dosa dan bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu mempunyai pengaruh yang begitu besar, pengaruh yang signifikan terhadap ketaatan atau kerajinan seorang hamba. Betapa banyak seorang hamba menjadi malas untuk beramal soleh disebabkan karena dia melakukan suatu dosa. Oleh karena itu, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, kam min nazratin mana'tu qiyamul lailah. Betapa banyak karena penglihatan yang tidak dijaga itu menghalangi seseorang dari sholat malam. Wa kam min aklatin mana'at qira'atul Qur'an. Dan betapa banyak dari sesuap nasi atau sesuap makanan itu menghalangi seseorang dari membaca Al-Qur'an. Jadi para pendengar yang budiman, betapa sering seorang terkena futur, terkena malas itu disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Berkaitan dengan menjaga pandangan ini, Ibnul Qayyim rahimahullah juga memberikan satu faidah yang sangat besar sekali. Barang siapa yang bisa menjaga pandangannya, maka akan diberikan 3 kenikmatan. Yang pertama adalah halawatul iman, manisnya keimanan. Seseorang yang menjaga pandangannya, apalagi di zaman sekarang, di mana orang atau kebanyakan muslimah tidak peduli lagi dalam menjaga auratnya. Maka jika seorang menjaga pandangannya dengan niat mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan halawatul iman, manisnya iman di dalam hati dia. Kemudian sidqul farasah, ketepatan dalam firasatnya. Ini salah satu sebabnya adalah seorang menjaga pandangan. Begitu juga syuja'atul qalb, keberanian dalam hati seorang tersebut. Ini diperoleh dari tadi, senantiasa menjaga pandangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala faharamahu safa'a qalbihi, akan diharamkan dalam hatinya untuk tadi kebersihan hati. Bahkan akan menimbulkan syahwat bagi orang tersebut. Oleh karena itu para pendengar yang budiman, menjaga diri dari segala bentuk macam dosa, dosa mata, kemudian dosa telinga dan dosa anggota badan lainnya, ini merupakan cara kita untuk menjadi orang yang bersungguh-sungguh dan akan meringankan kita untuk beramal soleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua para pendengar yang budiman, agar kita menjadi seorang yang mempunyai sifat al-jiddiyah atau sungguh-sungguh, yaitu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir ini mempunyai pengaruh yang luar biasa, mempunyai pengaruh yang besar sekali di dalam menguatkan seorang hamba. Jadi Rasulullah SAW ini dalilnya pernah bersabda, ya'qidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum salasa uqad idza nama. Jadi setan itu memberikan 3 ikatan bagi setiap hamba ketika dia hendak tidur. Setiap hamba, laki-laki maupun perempuan, itu didatangi oleh setan ketika dia hendak tidur dan memberikan 3 ikatan. Bikulli uqdatin yadribu alaika lailan tawilan. Setiap ikatan, setan berkata, malam masih panjang, jangan bangun. Begitu kata setan. Fa idza istaiqadha, apabila dia bangun dari tidurnya, fa dzakarallahu in khallat uqdah. Apabila seorang tersebut bangun dari tidurnya, kemudian berzikir, membaca doa maksudnya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, seperti itu doanya, maka ikatannya akan
akan terbuka. Wa idza tawaddaa in khallat anhu uqdatan. Apabila dia bangun dari tidur kemudian berzikir dilanjutkan dengan berwudu, maka dua ikatan setan tadi akan terbuka. Kemudian fa idza shalla in khallat al-uqad. Apabila dia dilanjutkan dengan salat, maka seluruh ikatan tadi yang 3 tadi akan terlepas semuanya. Fa asbaha nasyitan tiban nafs. Maka orang tersebut, seorang mukmin tadi, akan menjadi seorang yang nasyid, yang rajin, yang bersungguh-sungguh dalam menghadapi hari-harinya. Watibun an-nafs, dan mempunyai jiwa yang baik. Wa ila asbaha kaslan. Kalau dia tidak melakukan tadi, ya, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berwudu dan sholat, maka dia akan membuka harinya dengan kemalasan. Ini para pendengar yang budiman, bahwasanya zikir mempunyai pengaruh dalam apa? Dalam memberikan kekuatan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai kaumku, beristighfarlah," bercerita tentang Nabi Hud, ya, alaihi salam. "Wahai kaumku, beristighfarlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tubu ilaihi, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yursilis sama alaikum midrara." Allah Subhanahu wa taala akan mengirim dari langit berupa rizki hujan yang banyak, yang bermanfaat. Wa yazidkum quwwah, dan akan memberikan kepada kamu kekuatan, ila quwwatikum, kekuatan badan. Ini sangat berpengaruh. Oleh karena itu para pendengar yang budiman, ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal mengatakan, ketika seorang, ya, bertemu antara dua taifah, yaitu antara orang kafir dan mukmin dalam jihad, memperbanyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikir pada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan bagi seorang tersebut dan akan membangkitkan, memotivasi seseorang untuk menjadi orang yang tadi jidiyah, gemar beramal soleh, siap untuk membuka hari dengan amalan-amalan kebaikan.